Pemimpin tidak bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri. Meskipun saya tahu sebagai pemimpin seharusnya bisa mengerjakan segala sesuatu. Tapi kita perlu sadari bahwa pemimpin juga manusia biasa yang punya keterbatasan kekuatan, keterbatasan ide, apalagi keterbatasan dana, keterbatasan tenaga. Lalu apa yang harus dilakukan pemimpin ketika memiliki begitu banyak pekerjaan? Salah satunya adalah mendelegasikan tugas. Tahu nggak sih bahwa para rasul juga melakukan pendelegasian tugas supaya para pemimpin, yaitu para rasul, dapat melakukan bagian mereka dengan terbaik dan mereka juga bisa memberikan tanggung jawab kepada para pelayan Tuhan lainnya untuk perkembangan gereja Tuhan dapat terjadi. Para rasul dapat menjalankan tugasnya dengan yang terbaik, dengan prioritas mereka, dan para pelayan Tuhan lainnya juga dapat menjalankan pelayanan-pelayanan sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk pelayanan dalam gereja Tuhan lebih maksimal. Jadi kalau kita baca Kisah Para Rasul 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, kita menemukan ada sebuah masalah di dalam persekutuan orang percaya saat itu. Jadi kita tahu sebelumnya bahwa pengikut Kristus tidak hanya berasal dari orang-orang yang ada di Yerusalem aja. Nggak cuma berasal dari orang-orang Yahudi aja. Tapi ada juga orang percaya yang berasal dari golongan orang Yahudi yang mengadopsi budaya maupun bahasa Yunani. Dan pelayanan yang dilakukan bagi para janda yang berasal dari golongan Yahudi berbudaya Yunani itu terabaikan. Dan akhirnya timbullah sungut-sungut di antara golongan orang Yahudi yang berbudaya Yunani. Bahwa pelayanan janda mereka itu terabaikan. Masalah ini dibawa kepada kedua belas para rasul untuk dicari jalan keluarnya. Para rasul mengumpulkan seluruh murid Kristus untuk mendiskusikannya dan kemudian diambillah keputusan pemilihan 7 pelayan Tuhan yang secara khusus melayani para janda yang berasal dari golongan Yahudi berbudaya Yunani. Tujuan pendelegasian tugas adalah supaya tugas itu dapat dilaksanakan dengan kualitas yang terbaik. Para rasul dapat tetap berfokus kepada pelayanan firman dan doa, sedangkan 7 pelayan Tuhan dapat berfokus untuk pelayanan sehari-hari janda dari golongan orang Yahudi berbudaya Yunani. Hasilnya firman Allah semakin tersebar, jumlah murid semakin banyak, bahkan dari para imam ada yang mau bergabung, menyerahkan diri dan percaya kepada Yesus. Sebagai pemimpin rohani, saya menyadari bahwa tugas kepemimpinan ini adalah anugerah Tuhan. Dan sebagai pemimpin, kita selalu ingin memberikan yang terbaik. Mau itu usaha, ide atau pikiran, tenaga, maupun dana yang terbaik bagi Tuhan maupun sesama kita. Tapi perlu disadari kepemimpinan tanpa pendelegasian tugas adalah kepemimpinan tidak sehat. Kepemimpinan yang dijalankan tanpa adanya pembagian tugas akan berakhir berantakan. Mau itu dalam hidup kita maupun kepada jemaat. Pilihlah orang yang takut akan Tuhan, yang memiliki kerinduan dan kapasitas di bidangnya masing-masing. Jangan langsung mengharapkan bahwa para pelayan Tuhan yang kita pilih itu akan menjadi sempurna dan tanpa celah. Tetapi ambillah waktu sebanyak mungkin untuk membimbing dan menguatkan mereka sehingga akhirnya mereka beroleh kepercayaan untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Lihat, kerajaan Allah pada akhirnya dapat dinyatakan bukan hanya dari kesuksesan satu hamba Tuhan aja. Enggak, kita semua seluruh anggota tubuh Kristus perlu bersatu, saling menopang, saling bergandengan tangan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai warga kerajaan surga di bumi.